Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan travel partner yang ada di Indonesia seluruhnya, alhamdulillah pada hari ini eh, kita dapat berjumpa kembali insyaallah di musim 1443 Hijriah. Negara kita Indonesia tercinta insyaallah akan diberikan kemudahan segera diangkat penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia bisa kembali untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah. Kawan-kawan travel partner yang ada di seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini kami dari Inata ingin menjelaskan sedikit perbedaan kebutuhan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan proses input visa bagi seorang calon jamaah umroh. Baik, langsung saja kita buka. Jadi adalah sistem Inata yang sudah aktif ya. Ini sudah aktif, sistem kita sudah aktif dan kita tahun ini bekerjasama dengan Ufud Al-Bait. Langsung saja kita ke halaman untuk bagaimana cara menginput data dan data apa saja yang dibutuhkan oleh seorang calon jamaah untuk mendapatkan mendapatkan visa. Baik, yang pertama, sahabat Inata, yang perlu diperhatikan adalah pada tahun ini ada sedikit perbedaan ya. Pada tahun ini ada perbedaan di bagian dua paling bawah ya, ada request item warna permit sama item warna permit report. Jadi ini nanti digunakan untuk ya seorang ketika nanti mau melaksanakan ibadah salat di Masjidil Haram atau untuk melaksanakan umroh yang pertama atau yang kedua. Nanti kita harus minta dari sini ya, kita melakukan prosesnya secara online untuk melakukan permitnya insyaallah. Dan ini tidak terlalu sulit insyaallah karena kerajaan Saudi Arabia sudah menaikkan kuota hariannya ya, tidak seperti yang kemarin yang pertama sangat sulit ya karena memang kuotanya terbatas. Lalu pada tahun ini insyaallah seperti informasi akan dinaikkan mencapai 120.000 jamaah per hari. Artinya dalam satu bulan itu kita akan jamaah Masjidil Haram akan mampu ya menerima sebesar 3,6 juta dari seluruh dunia. Sahabat Inata dimanapun Anda berada, kita lanjut kepada proses MOFA ya, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang calon jamaah umroh ketika dia ingin merequest ya visa umroh agar dia bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh. Tentu saja yang pertama sahabat sekalian yang harus dipenuhi oleh seorang jamaah itu adalah dia harus memiliki grup dulu ya, karena memang kalau tidak memiliki grup dia akan sangat mahal biayanya. Dan kita Indonesia insya Allah dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa jarang ada yang melakukan ibadah secara mandiri ya, selalu menggunakan grup. Nah, saran dari kami adalah untuk bikin grup itu sesuai dengan aturan Saudi, yaitu 25 orang per satu bus. Jangan sampai ada lebih. Karena kalau ada lebih misalnya 30 nih, 25, maka nanti 25 orang menggunakan bus, yang 5 orangnya itu wajib menggunakan GMC ya, mobil yang kecil. Otomatis itu terjadi pembengkakan biaya, nanti biaya tawifnya dan biaya mobilnya. Jadi kepada seluruh kawan-kawan travel partner yang ada di seluruh Indonesia, kami sarankan untuk membuat grup minimal ya, dia di angka 20 untuk bisa mengurangi sedikit biaya operasionalnya dan maksimal di angka 25 supaya tidak ada pembengkakan. Karena kalau sobat-sobat sekalian sampai menerima 26 orang, 30 orang, resikonya adalah kawan-kawan memisahkan sisa dari 25 itu ke kendaraan yang lain, yang otomatis itu nanti pembengkakan biaya di mobil dan di mutawifnya. Baik, langsung saja sahabat sekalian, ini saya sudah bikin grup ya. Saya coba bikin grup 805 ya. Saya coba mau memberikan contoh ya. Jadi grup nomor 805, grup Inata 1, Konsulat Jakarta, Mutaimir 00 sebagai, karena kita belum masukkan data ya. Nah, kita coba langsung saja ke proses pemasukan entry data ya bagi seorang calon jamaah. Nah, ini adalah halaman yang wajib kita isi untuk data seorang calon jamaah umroh. Tidak ada perbedaan di baris pertama ya. Ismul awal, ismul ab, ismul jad, ismul ailah, itu nggak ada perbedaan seperti tahun sebelumnya. First name, second name, third name, and fourth name.
Jadi ada perbedaan. Kemudian kita lihat di kolom nationality and passport info. Di sini ada nationality Indonesia automatically ya, karena sistem kita Indonesia, otomatis ini untuk orang Indonesia saja ya. Tidak ada nanti kalau untuk, kecuali kalau ada orang Indonesia, orang luar Indonesia mungkin yang tinggal di Indonesia, itu bisa kita diajukan visa dari Indonesia, tapi nanti ada cara tersendiri dia. Kemudian yang berikutnya previous nationality, misalnya dia orang Indonesia tapi sebelumnya dia warga negara Saudi, warga negara Jepang, Korea dan sebagainya ya. Jadi tinggal kita klik aja di sini, kita pilih, kemudian tipe paspor ya. Tipe paspor tuh yang bisa diajukan ya normal, kemudian diplomat, kartu dokumen, ya paspor dan sebagainya. Nah, kawan-kawan semuanya, yang berikutnya adalah ini paspor issue of data, kemudian expired datanya. Ini nanti secara otomatis akan terambil dari proses scan ya, scan MRZ-nya nanti. Kemudian sini ada issue of country, ya ini mungkin ada warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Australia, yang tinggal di Inggris, yang tinggal di Mesir, yang tinggal di Sudan, di seluruh dunia. Artinya dunia itu diakui keberadaannya, maka asal dia warga negara Indonesia, paspor Indonesia, maka bisa kita melakukan proses input data untuk bisa mendapatkan visa. Dan educationalnya primary school, high school, dan sebagainya. Ini ada kolom pekerjaan. Baik, kita pindah ke kolom berikutnya, kolom birth, mahram, and info, yakni gender ya, laki perempuan, marital status, single, married, dan sebagainya ya, widow dan sebagainya. Kemudian ada birth date, tanggal lahirnya dia, calon jamaah ini, kemudian di mana dia lahir ya. Kemudian mahram relatif, misalnya dia nanti ada mahramnya si A si B kan, misalnya kan kalau perempuan nih, perempuan itu nanti dia akan ada pilihan. Kalau dia baru dia bisa berangkat kalau dia nanti ada pilihan mahram di sini ya. Kalau nggak ada susah. Nah, makanya nanti dia harus, seorang perempuan itu dimahrumkan dengan seorang laki-laki. Sunnahnya adalah seorang perempuan itu berangkat bersama dengan suaminya, bapaknya ya, atau anaknya yang sudah bisa memahrumi dia. Tapi kan prakteknya kita di Indonesia itu banyak tuh yang jamaah yang sendiri, cewek ya, ibu-ibu nggak punya mahram, ya terpaksa akhirnya dimahrumkan dengan si fulan ya, sistem itu supaya visanya bisa keluar ya. Jadi bukan sembarangan ya provider itu minta mahram atau sebagainya, karena memang kalau nggak ada mahramnya nggak bisa keluar visanya, nanti nggak bisa di warna hijau dari sini. Nah, ini yang paling penting sahabat sekalian. Pada tahun ini ternyata Saudi Arabia itu walaupun sudah mengumumkan ya Sinovac bisa masuk, ternyata di sini ya di sistem yang bisa masuk itu cuma Pfizer, kemudian Moderna, Oxford, Johnson. Jadi tidak ada Sinovac dan booster itu belum ada. Ini di sistem ya, di sistem saya sudah aktif, saya bisa cek seperti ini. Ya, semoga saja nanti begitu Indonesia dibolehkan masuk, ternyata mungkin sudah boleh ya. Sinovac sudah masuk ke dalam sistem. Misalnya kita pilih dia vaksinnya di sini ya. Kita pilih misalnya Moderna ya. Nah, di sini kita harus taruh vaksin sertifikat nomor berapa sertifikatnya, dan dia divaksin tanggal berapa. Nah, yang paling penting adalah di sini kita disuruh mengupload filenya. Jadi tolong kawan-kawan semua bahwa file yang diserahkan adalah benar-benar file yang asli, valid. Kenapa? Karena ini akan benar-benar dicek nanti ketika jamaah itu ya berada di Saudi Arabia. Ketika di bandara mungkin akan terjadi pengecekan, wallahu a'lam, tapi saran dari kami adalah bahwa benar-benar data yang diambil ini adalah data-data yang asli ya. Kalau memang kawan-kawan semua calon jamaahnya belum divaksin, bilang aja belum divaksin. Jangan memaksakan dia belum divaksin, tapi karena kepingin berangkat, akhirnya dia bikinin vaksin yang palsu dan sebagainya. Itu akibatnya sangat fatal sekali. Bisa-bisa nanti negara kita kembali di blacklist oleh Saudi supaya tidak boleh masuk ke Saudi. Jadi untuk kenyamanan, untuk keamanan dan ketenangan beribadah kawan semua, maka patuhilah aturan ya, ambillah vaksin yang sudah diakui oleh Saudi ya. Walaupun Sinovac sudah diakui dengan booster ya, tapi di sistem belum keluar. Masih ada Pfizer, Moderna, Oxford dan Johnson. Siapa tahu nanti ketika sudah dibuka muncul dia di
sistem. Tapi untuk saat ini kawan-kawan semua yang masih muncul adalah cuma 4 ya, Pfizer, Moderna, Oxford, dan Johnson. Nah, di sini ada, dan harus diupload sertifikat vaksinnya, wajib. Kalau nggak diupload otomatis nggak bisa di save, muktamar itu nggak bisa nanti. Nah, kemudian sebagainya ya di save, dan ini di scan paspornya ya. Nah, coba kita lihat. Kemudian di sini ada apalagi di kolom terakhir ya, cuman kode biasa ya. Baru kita nanti masukkan save muktamir. Nah, kalau semua data yang ada di sini benar ya, semuanya benar dan terisi dengan benar semuanya, maka calon jamaah tersebut otomatis nanti bisa di save. Nah, baru nanti setelah seluruh data jamaah itu sudah kita masukkan grupnya semuanya 25 orang, sudah kita entry semua datanya, baru kita nanti bisa melakukan proses sending MOPA ke ke pihak muassasah atau perusahaan Saudi yang ada di Mekah atau Madinah, Jeddah, di mana kantor pusat mereka ya. Kita kirim ke sana, baru nanti mereka approve, tapi setelah nanti dilakukan proses pengecekan juga oleh mereka. Nah, kawan-kawan semua, jadi itu adalah informasi dari kami ya, Inata, cara mengentry visa data umroh. Mungkin kawan-kawan ada yang penasaran ya, yang bukan provider atau mungkin yang tidak pernah melihat bagaimana bentuk proses input data ya, input data seorang perjalanan jamaah, bagaimana modelnya, programnya. Nah, seperti inilah programnya ya, kawan-kawan semuanya. Jadi tidak main-main ya, bahwa sama seorang perempuan yang nggak punya mahram tadi, kalau dia nggak punya mahram nggak bakalan bisa warna hijau nanti, karena sini ada pilihan mahramnya. Kalau perempuan itu otomatis dia akan muncul pilihannya. Nah, kalau dia nggak ada mahram dan umurnya masih 23 tahun misalnya, di bawah yang umur yang diperbolehkan, maka dia tidak akan bisa keluar visanya, kecuali umurnya 47 tahun, 47 tahun misalnya, 50 tahun itu kan boleh tanpa mahram. Nah, kalau usia-usia yang wajib mahram itu wajib diisi, wajib hukumnya. Paham semua? Semoga ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Silahkan bagi kawan-kawan yang ingin tahun ini bekerjasama dengan kami Inata untuk melakukan proses input data, proses visanya, kami sangat membuka pintu dengan sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan memberikan harga yang terbaik ya, dan membantu kawan-kawan dengan sekuat tenaga kami insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.